إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Tafsir Surat At-Tolaq. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Ayat pertama. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. Wahai Nabi, jika engkau atau salah seorang dari umatmu ingin menalak istrinya, maka hendaklah ia menalaknya pada awal iddah, dengan menalaknya pada saat sedang suci dan belum disetubui. Dan jagalah iddah itu untuk memastikan kapan kalian bisa rujuk dengan istri-istri kalian, jika kalian berkehendak untuk rujuk. Bertakwalah kepada Rabb kalian dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dan janganlah kalian mengusir wanita-wanita yang kalian talak dari rumah-rumah tempat tinggal mereka, dan janganlah mereka minggat sampai tuntas iddah mereka, kecuali apabila mereka melakukan sesuatu perbuatan nista yang nyata, seperti berzina. Hukum-hukum itu adalah batasan-batasan Allah yang ditentukan oleh Allah untuk hamba-hambanya. Barang siapa melanggar batasan-batasan Allah, maka ia telah menganiaya dirinya sendiri, karena berarti menjerumuskan dirinya pada sumber-sumber kehancuran disebabkan kemaksiatannya terhadap Rabb-nya. Kamu, wahai orang yang menalak, tidak tahu, bisa jadi Allah setelah itu menumbuhkan rasa cinta di hati sang suami sehingga merujuk istrinya. Ayat kedua. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Jika mereka telah mendekati masa berakhirnya iddah mereka, maka rujukilah mereka demi cinta dan hubungan yang baik, atau kalian tidak merujuk mereka hingga iddah mereka berakhir. Lalu mereka berkuasa atas diri mereka, dengan kalian berikan kepada mereka hak-hak mereka. Jika kalian hendak merujuk mereka atau berpisah dengan mereka, maka datangkan 2 saksi yang adil dari kalian, sebagai upaya mencegah pertikaian. Dan bersaksilah, wahai para saksi, dengan kesaksian untuk mencari ridha Allah. Hukum-hukum tersebut untuk mengingatkan orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kiamat, karena dia adalah orang yang bisa mendapatkan manfaat dari peringatan dan nasihat. Barang siapa bertakwa kepada Allah dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, niscaya Allah memberikan baginya jalan keluar dari segala kesempitan dan kesusahan yang terjadi padanya. Ayat ketiga. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا.
Dan Allah memberinya rizki dari arah yang tidak terlintas di dalam pikirannya dan tidak ada dalam perkiraannya. Barang siapa bersandar kepada Allah dalam segala urusannya, maka Allah akan mencukupi kebutuhannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya, tidak lemah untuk berbuat sesuatu, dan tidak ada sesuatu yang luput darinya. Allah sudah membuat batasan untuk segala sesuatu yang akan selesai pada batasnya. Kesusahan ada batasnya, kesenangan ada batasnya, masing-masing dari keduanya tidak kekal menimpa manusia. Ayat keempat. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. Wanita-wanita yang ditalak, yang menopaus karena usia yang sudah tua, jika kalian ragu-ragu bagaimana iddah mereka, maka iddah mereka adalah 3 bulan. Dan wanita-wanita yang belum sampai pada umur haid karena masih muda, maka iddah mereka adalah 3 bulan juga. Adapun wanita-wanita yang hamil, batas iddah mereka karena ditalak atau karena ditinggal mati suami adalah jika mereka telah melahirkan. Barang siapa bertakwa kepada Allah dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, niscaya Allah memudahkan berbagai urusan dan kesulitannya. Ayat kelima. ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. Hukum talak, rujuk, dan iddah yang disebutkan itu adalah hukum Allah yang diturunkannya kepada kalian, wahai orang-orang yang beriman, untuk kalian laksanakan. Barang siapa bertakwa kepada Allah dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, niscaya Allah menghapus kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukannya dan memberikan kepadanya pahala yang besar di akhirat, yaitu masuk ke dalam surga dan mendapatkan kenikmatan yang tidak habis. Ayat ke-6. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. Ketika Allah menjelaskan hukum talak dan rujuk, maka Dia jelaskan pula hukum nafkah dan tempat tinggal. Dia berfirman, tempatkan mereka, para istri, wahai para suami, di mana kalian tinggal, sesuai dengan kemampuan kalian. Dan Allah tidak memberikan beban lain kepada kalian. Dan janganlah kalian menyusahkan mereka dalam urusan nafkah dan tempat tinggal, serta lain-lainnya, karena ingin menindas mereka. Apabila wanita-wanita yang ditalak itu sedang hamil, maka berilah nafkah kepada mereka hingga mereka melahirkan. Jika mereka menyusui anak-anak kalian untuk kalian, maka berikanlah kepada mereka upah penyusuannya, dan hendaklah kalian menetapkan upah tersebut dengan baik. Apabila suami pelit terhadap permintaan upah dari istrinya, lalu istrinya enggan untuk menyusui dan tidak rela kecuali dengan mendapatkan bayaran yang diinginkannya, maka hendaknya si suami mengupah wanita lain untuk menyusui anaknya. Ayat ke-7.
لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. Hendaknya orang-orang yang mempunyai keleluasaan dalam harta itu memberikan nafkah kepada istri yang sudah ditalaknya dan anaknya, sesuai dengan kemampuannya. Barang siapa yang disempitkan rezekinya, maka hendaknya ia memberikan nafkah dari apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan apa yang diberikan oleh Allah kepadanya. Dia tidak membebaninya lebih dari itu dan lebih dari kemampuannya. Setelah kondisinya sempit dan susah, Allah akan menjadikan kelapangan dan kekayaan. Ayat ke-8. وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا. Betapa banyak negeri-negeri yang tatkala mereka mengingkari perintah Rabb-Nya Subhanahu wa Ta'ala dan perintah para Rasul-Nya alaihimussalam, kami buat perhitungan terhadap mereka dengan perhitungan yang ketat karena perbuatan buruk mereka. Dan kami siksa mereka dengan siksaan yang pedih di dunia dan di akhirat. Ayat ke-9. فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. Lalu mereka merasakan akibat dari perbuatan buruk mereka, dan akhir dari perbuatan mereka adalah kerugian di dunia dan kerugian di akhirat. Ayat ke-10. أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا. Allah telah menyiapkan siksa yang berat bagi mereka. Maka bertakwalah kepada Allah, wahai orang-orang yang berakal, yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul-Nya, dengan mengerjakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, agar kalian tidak tertimpa apa yang menimpa mereka. Allah telah menurunkan peringatan yang mengingatkan kalian tentang akibat buruk karena bermaksiat terhadap-Nya, dan hasil yang baik karena menaatinya. Ayat ke-11. رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. Peringatan ini berupa seorang Rasul darinya yang membacakan kepada kalian ayat-ayat Allah yang terang, tidak ada kerancuan padanya, bertujuan mengeluarkan orang-orang yang beriman kepada Allah dan mempercayai Rasul-Nya, serta mengerjakan amal soleh dari gelapnya kesesatan menuju cahaya hidayah. Barang siapa beriman kepada Allah dan mengerjakan amal soleh, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir sungai-sungai di bawah istana-istananya dan pepohonannya. Mereka tinggal di dalamnya selama-lamanya. Allah memberinya rizki yang baik dengan memasukkannya ke dalam surga yang kenikmatannya tidak pernah pupus.
Ayat ke-12. الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. Allah yang menciptakan 7 langit, dan Dia menciptakan 7 bumi, sebagaimana Dia menciptakan 7 langit. Perintahnya, baik yang berupa hukum alam maupun hukum syar'i, bertebaran di antara keduanya, dengan tujuan agar kalian tahu bahwa Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada sesuatu pun yang melemahkannya. Dan bahwasanya ilmu Allah subhanahu wa ta'ala meliputi segala sesuatu, maka tidak ada sesuatu pun di langit dan di bumi yang luput darinya.